Liverpool resmi mengumumkan kedatangan Giovanni Leoni. Pemuda asal Italia itu menjadi amunisi anyar untuk memperkuat lini belakang The Reds. The Athletic melaporkan Liverpool mengeluarkan biaya 26 juta pound untuk merekrut B 18 tahun itu dari Parma. Jurnalis Fabrizio Romano menyebut Leoni dikontrak 6 tahun. Ia akan mengenakan nomor punggung 15. Saya sangat senang berada di sini. Ini sensasi yang luar biasa dan saya merasa terhormat berada di sini, ujar Leoni seperti dikutip dari situs resmi klub. Legenda Manchester United, Rio Ferdinand, membuat sebuah pengakuan yang cukup mengejutkan. Ia menyebut satu nama pemain aktif yang paling ingin ia jadikan rekan setim di lapangan hijau. Menariknya, pemain yang ia pilih bukanlah dari Manchester United. Ferdinand tanpa ragu menunjuk gelandang bertahan andalan The Citizens, Rodri, sebagai tandem impiannya. Alasan dibalik pilihannya ternyata sangat sederhana namun begitu kuat. Ferdinand mengaku ingin keamanan, seperti memiliki tembok di depannya. Manchester United secara resmi mengakhiri upaya transfer mereka untuk Carlos Baleba. Menurut laporan terbaru Fabrizio Romano, MU telah mengubah strategi mereka dan memutuskan untuk tidak melanjutkan pendekatan terhadap Baleba. Sumber menyebutkan bahwa keputusan MU ini diambil setelah mereka menerima konfirmasi resmi dari Brighton. The Seagulls dengan tegas menyatakan bahwa Baleba tidak akan dijual pada musim panas ini. Klub pantai selatan Inggris itu berkomitmen untuk mempertahankan sang gelandang hingga minimal tahun 2026. Ruben Amorim memberikan komitmen tegas kepada para pendukung Manchester United. Pelatih asal Portugal itu menjamin Setan Merah akan menunjukkan performa lebih baik dibanding musim lalu yang penuh kegagalan. Amorim memilih untuk tidak memberikan janji-janji muluk kepada supporter MU. Namun ia menegaskan timnya sudah menunjukkan progres positif. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi, karena kami tidak bisa mengubah semuanya dalam waktu 4 pekan saja. Namun saya bisa bilang bahwa kami sudah lebih baik, tegas Amorim. Pemain sayap Liverpool, Federico Chiesa, tampak begitu bahagia setelah mencetak gol pertamanya di Premier League. Usai mencetak gol ke gawang Bournemouth, Chiesa membantah rumor yang menyebut dirinya akan meninggalkan Liverpool. Ia mengungkapkan bahwa dirinya masih merasa bahagia bersama The Reds dan siap bertahan lebih lama untuk membantu tim asal Merseyside itu meraih lebih banyak gelar juara. Saya sangat bahagia di Liverpool. Saya akan berbicara dengan pihak klub mengenai hal ini, namun saya masih ingin bertahan di sini dan memenangkan banyak trofi juara, tegasnya. Barcelona sedang merasakan kesuksesan bersama Hansi Flick. Di musim lalu, Barcelona menjadi penguasa Spanyol. Blaugrana menjadi juara Liga Spanyol, Copa del Rey, dan Piala Super Spanyol. Kiprah Hansi Flick sudah membuat Presiden Barcelona, Joan Laporta puas. Oleh karena itu, Los Culés diyakini akan meraih banyak kesuksesan bersama pelatih asal Jerman itu. Orang yang memimpin itu, Hansi Flick memimpinnya dengan sangat baik. Saya harus mengatakan pada Anda, ini adalah formula yang berjalan dengan baik dan kami semua yakin akan bertahan lama, kata Laporta di AS. Galatasaray dikabarkan telah mengajukan tawaran untuk mendatangkan Ederson Moraes dari Manchester City. Menurut Fabrizio Romano, raksasa Turki ini telah mengajukan proposal resmi untuk merekrut kiper andalan Manchester City, Ederson Moraes. Meskipun tawaran awal yang dilaporkan senilai 10 juta euro itu dipandang terlalu rendah, pergerakan ini menandakan ambisi Galatasaray untuk membawa salah satu penjaga gawang terbaik dunia ke Istanbul. Tawaran pembuka Galatasaray ditanggapi dingin oleh Manchester City, yang diperkirakan hanya akan mempertimbangkan negosiasi jika ada proposal yang jauh lebih substansial. Langkah Gianluigi Donnarumma menuju Manchester City semakin besar. Hal itu dipicu oleh tawaran Galatasaray untuk memboyong Ederson Moraes. Menurut laporan jurnalis Sport Mediaset, klub asal Turki tersebut telah mengajukan tawaran perdana ke Man City. Jika Ederson pindah klub musim panas ini, The Citizens akan membuka peluang untuk merekrut Donnarumma. Donnarumma sendiri sudah terdepak dari skuad Paris Saint-Germain di musim ini. Pelatih Luis Enrique kini lebih percaya Lucas Chevalier. Enrique mengaku pergantian posisi kiper tak lepas dari kebutuhan dalam permainan. Masa depan Højlund di Man United masih dispekulasikan. Kedatangan Benjamin Sesko ke skuad MU menjadi penyebabnya. AC Milan dan Fulham menjadi deretan klub yang dikabarkan meminati Højlund. Pemain asal Denmark itu sejatinya ingin bertahan di Man United. Ketika Amorim ditanya mengenai masa depan Højlund, dia menegaskan bahwa Højlund merupakan opsi lebih di lini depan Man United. Dia adalah satu opsi tambahan. Kita lihat saja. Kami fokus pada pertandingan ini dan Rasmus masih pemain kami, kata Amorim seperti dikabarkan oleh Manchester Evening News. Dilansir dari The Guardian, bursa transfer kembali memanas dengan nama Josh Acheampong. Bek muda serba bisa milik Chelsea ini kini menjadi incaran dua klub Premier League, Manchester City dan Bournemouth.
Namun, The Blues dengan tegas menolak semua tawaran yang masuk, mengindikasikan bahwa Acheampong adalah bagian penting dari rencana jangka panjang mereka di Stamford Bridge. Manajer Enzo Maresca secara terbuka memuji kualitasnya dan melihatnya sebagai salah satu prospek paling menjanjikan yang bisa menjadi pilar utama di masa depan. Maresca melihatnya sebagai talenta langka yang siap bermain di level tertinggi dan tidak akan dilepas, kecuali ada tawaran yang sangat besar. Juventus dikabarkan tinggal selangkah lagi untuk menuntaskan transfer Randal Kolo Muani dari PSG. Bianconeri akan merekrut Randal Kolo Muani dengan status pinjaman awal sebesar 10 juta euro, dengan kewajiban untuk dipermanenkan sebesar 45 juta euro. Pengaturan ini sangat menguntungkan, karena memungkinkan klub untuk menyebar pengeluaran finansial sambil tetap mengamankan pemain yang sangat mereka butuhkan. Kembalinya Randal Kolo Muani ke Turin menandai babak baru dalam karirnya dan juga bagi Juventus. Para penggemar berharap ia dapat mengulangi dan bahkan meningkatkan performa yang membuatnya menjadi salah satu idola baru. Barcelona akhirnya mengonfirmasi bahwa Jules Koundé telah menyepakati perpanjangan kontrak baru. Dalam pernyataan resminya, Barcelona menyebut, FC Barcelona dan pemain Jules Koundé telah mencapai kesepakatan untuk memperpanjang kontrak hingga 30 Juni 2030. Klub dan pemain akan segera meresmikan perjanjian ini di hadapan Presiden Joan Laporta. Sejak bergabung pada 2022, Koundé sudah tampil reguler di lini pertahanan Blaugrana dan berperan penting dalam kesuksesan klub. Dengan kontrak baru ini, pemain berusia 26 tahun tersebut bertekad membawa Barcelona kembali berjaya di kompetisi domestik maupun Eropa. Manchester City menang 4-0 di kandang Wolverhampton Wanderers. Tijani Reijnders tampil menawan dengan bikin 1 gol dan 1 assist di laga ini. Tim tamu mengambil inisiatif menyerang. Meski begitu, Man City kesulitan untuk menciptakan peluang berbahaya. Man City mampu bikin 2 gol dalam rentang 3 menit di babak pertama. 2 gol tersebut lahir lewat Erling Haaland di menit ke-34 dan Tijani Reijnders di menit ke-37. Selepas jeda, Haaland bikin brace di menit ke-61. Pesta gol Man City ditutup lewat torehan Ryan Cherki di menit ke-82. Man City menang 4-0 atas Wolves. Kemenangan meyakinkan ini membawa Manchester Biru ke puncak klasemen Liga Inggris. Juara bertahan Barcelona membuka Liga Spanyol 2025-2026 dengan positif. Barcelona langsung mengambil inisiatif serangan sejak awal laga. Barca memanfaatkan keunggulan jumlah pemain untuk mengalahkan Mallorca 3-0. Blaugrana unggul 2 gol lebih dulu melalui Raphinha dan Ferran Torres dalam 23 menit pertama. Sebelum turun minum, Los Piratas kehilangan Manu Morlanes dan Vedat Muriqi. Namun, Barcelona baru bisa menciptakan tambahan gol di detik-detik terakhir permainan dari Lamine Yamal. Kemenangan ini menempatkan Barca di peringkat kedua klasemen La Liga sementara. Pasukan Hansi Flick mengumpulkan 3 poin, di bawah Rayo Vallecano dengan perolehan angka serupa. Sedangkan Mallorca menghuni peringkat 19 tanpa angka.